Sejumlah demonstran diamankan aparat setelah membakar ban dan menimbulkan kerumunan saat menggelar unjuk rasa peringatan ulang tahun Provinsi Banten. Setelah sempat saling dorong dan kejar-kejaran, polisi langsung memukul mundur mahasiswa dan menangkap 13 pengunjuk rasa. Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti pelayanan kesehatan dan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi di pemerintahan Provinsi Banten. Mahasiswa juga menuntut agar penyaluran dana bansos dan pengadaan masker berlangsung transparan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Bentrokan unjuk rasa mahasiswa di Banten tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan menghadirkan perkembangan penelitian pencemaran parasetamol di Teluk Jakarta. Bersama saya Latif Sregar, kita ada di iNews Prime. Penemuan jenazah korban hanyut di Kampung Makassar, Jakarta Timur membuat ibu korban histeris. Bocah tersebut sudah hilang selama 4 hari akibat tercebur ke dalam gorong-gorong. Tangisan pecah keluarga korban bocah 13 tahun yang hanyut dalam gorong-gorong di Jalan Dharma Bakti, Kampung Makassar, Jakarta Timur. Ibu korban tak kuasa menahan tangis saat melihat kondisi jenazah anaknya tiba di pos RT setempat. Proses pencarian berlangsung dramatis. Butuh waktu 4 hari petugas akhirnya berhasil temukan korban. Korban terseret arus sejauh 4 km dan ditemukan di aliran Kali Cipinang, Kebonpala, Makassar, Jakarta Timur. Jenazah ditemukan dalam kondisi tertutup lumpur sisa luapan air kali. Pencarian kami sudah sampai dengan 29 km, yaitu di Marunda. Tetapi korban kami temukan, alhamdulillah, puji syukur, 3 km dari lokasi tempat kejadian jatuhnya korban. Awalnya kan tahu sendiri main di situ anak-anak lagi hujan gede. Akhirnya meluap air. Karena kondisi jenazah yang tidak memungkinkan, proses pemulasaran dilakukan di Rumah Sakit Polri Jakarta. Jenazah rencananya akan dimakamkan di TPU Pinang Ranti, Jakarta Timur. Diketahui sebelumnya, korban sedang asik bermain di sekitar aliran Kali Cipinang pada Kamis 30 September lalu. Tiba-tiba hujan turun, korban yang hendak pulang terpeleset dan terperosok ke dalam gorong-gorong yang airnya sedang meluap. Tak kunjung ada kepastian pemindahan negara, pengungsi Afghanistan mengamuk di kantor UNHCR. Saling dorong terjadi karena polisi membubarkan unjuk rasa yang menimbulkan kerumunan tersebut. Kenapa tidak selesai masalah saya? Sudah 3 bulan lewat, tetap saya sulitkan ke tempat ini. Pencari suaka asal Afghanistan naik pitam setelah proses pemindahan ke negara ketiga tak kunjung terrealisasi. Polisi pun mengamankan pria ini lantaran dianggap menjadi pemicu kerumunan dan unjuk rasa. Aksi saling dorong demonstran dengan petugas pun tak terhindari lantaran pengunjuk rasa menolak dibubarkan. Aparat membubarkan unjuk rasa lantaran menimbulkan kerumunan dan tidak memiliki izin. Sejumlah demonstran yang dianggap provokator pun diamankan petugas. So we are here coming because we have been here for 9 years, 10 years in here. So this is the UNHCR officer. We come in here for many times. They is not never solve our problem and they will never do anything for us. Pasca Afghanistan dikuasai Taliban, gelombang unjuk rasa pencari suaka di kantor UNHCR semakin gencar. Mereka menuntut kejelasan perpindahan ke negara ketiga setelah Indonesia yang menerima pengungsi Afghanistan.
Masih terkait pengungsi Afghanistan, belasan tenda pengungsi di kawasan Kebon Sirih dibongkar paksa. Saling dorong terjadi karena pengungsi melawan petugas. Bentrokan nyaris terjadi saat aparat gabungan berupaya membongkar tenda pengungsi Afghanistan yang berdiri di kawasan Kebon Sirih, Jakarta. Selain mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga Kebon Sirih, tenda yang didirikan adalah ilegal dan berpotensi menimbulkan kerumunan. Massa yang bertahan adalah demonstran yang berunjuk rasa menuntut kejelasan nasib perpindahan ke negara lain. Saya himbau kepada para pengungsi, Anda berada di wilayah warga masyarakat. Tidak ada aksi selama PPKM level 3 di wilayah Jakarta. Setelah diberi penjelasan dan tenda mereka dibongkar, satu persatu pencari suaka pun meninggalkan kantor UNHCR dan kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kita ke Papua, penjagaan di Yahukimo melibatkan pasukan TNI dan Polri untuk menghindari bentrok susulan. 6 korban tewas sudah dimakamkan. Situasi keamanan di Yahukimo, Papua pasca bentrok antar suku berangsur kondusif. Aparat keamanan terus berjaga di lokasi. Sementara sekitar 1.000 lebih warga DKI Tengah mengungsi di markas militer dan markas polisi setempat. Aparat mengimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan hoaks penyebab kematian mantan Bupati Yahukimo, Abok Busup. Bentrok antar suku yang pecah di distrik DKI memakan korban jiwa. Sebanyak 6 orang tewas, 41 orang mengalami luka. Aparat TNI Polri menangkap 52 orang pelaku. Mantan Bupati Yahukimo, yaitu Bapak Habok, telah meninggal dunia di Jakarta. Meninggal dunia di Jakarta di kamar hotel. Sampai saat ini juga kami belum ketahui penyebab dari kematian Bapak Habok tersebut. 6 orang warga yang meninggal dunia disemayamkan di Rumah Sakit Umum Yahukimo. Bersamaan dengan kabar duka itu, diduga ada yang melakukan provokasi sehingga suku Kimyak tersulut emosi dan melakukan penyerangan terhadap suku Yali. Dua orang tewas dalam bentrokan warga kontra penggarap lahan pabrik gula. Bentrokan terjadi di lahan seluas 4 hektar. Video amatir milik warga ini merekam kejadian bentrok penggarap lahan pabrik gula yang terjadi antara penggarap Majalengka dengan penggarap asal Indramayu. Bentrokan terjadi di lahan seluas 4 hektar di petak 112 wilayah Kertikcala, Indramayu, Jawa Barat. Kejadian bermula saat penggarap mitra pabrik gula asal Majalengka selesai menggarap lahan. Namun lahan garapan tersebut diratakan kembali oleh penggarap asal Indramayu. Hal tersebut tidak dihiraukan, lahan kembali digarap oleh penggarap Majalengka. Tiba-tiba penggarap asal Indramayu datang dan langsung menyerang para pekerja. Akibatnya 2 pekerja Majalengka tewas di tempat. Wakil Bupati Majalengka mengaku prihatin atas bentrokan yang mengakibatkan korban jiwa ini. Pihaknya meminta pabrik gula untuk tegas dalam penggarapan lahan. Karena ini adalah akibat ketidakjelasan, akibat ketidaktegasan dari pihak pabrik gula. Saya kira harus tegas. Jadi tidak boleh ada oknum, tidak boleh ada lembaga yang mengatasnamakan LSM manapun itu menguasai lahan itu. Mengantisipasi adanya serangan balasan, petugas gabungan dari TNI dan Polri berjaga-jaga di lokasi kejadian dan rumah duka. Seorang pemuda babak belur akibat dikeroyok gerombolan teman kencannya. Si pria menolak membayar karena kecewa wajah teman kencannya tidak sesuai dengan foto di aplikasi. Informasi tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Unjuk rasa warga Desa Buun, Sejati, Narmada, Lombok Barat yang meminta kejelasan pemotongan anggaran bantuan rumah tahan gempa berakhir ricuh.
Saling dorong terjadi lantaran warga tersinggung dengan pengamanan dari Linmas yang dinilai berlebihan. Dalam aksinya, warga juga meminta supaya kepala desa bertanggung jawab atas semua persoalan yang terjadi dan dugaan penyalahgunaan bantuan. Warga keberatan jika dalam penyaluran anggaran bagi korban gempa mendapat potongan hingga jutaan rupiah. Inilah detik-detik banjir bandang yang menerjang Luwu, Sulawesi Selatan. Tidak hanya rumah, sejumlah pohon besar pun tumbang diterjang air. Kini usai kejadian, warga berupaya membersihkan tempat tinggal mereka dan berharap masih ada barang yang bisa digunakan untuk renovasi. Seorang warga tewas dan 4 lainnya hilang akibat insiden ini. Aparat gabungan memperingatkan pengelola tempat hiburan malam yang diduga berupaya mengelabui petugas dengan mematikan lampu. Setelah berhasil memasuki sebuah gedung berlantai 4, aparat hanya menemukan 3 lantai tak berpenghuni dengan situasi gelap. Namun kecurigaan aparat terbayarkan saat tiba di lantai 4 dengan menemukan sebuah kafe dangdut lengkap dengan kerumunan pengunjung di dalamnya. Aparat pun langsung mendata pengunjung dan menjatuhkan sanksi penutupan sementara. Jika tetap membandel, aparat akan menjatuhkan sanksi yang lebih berat kepada pengelola tempat hiburan pelanggar protokol kesehatan ini. Satu persatu jenazah COVID-19 ini dipindah petugas setelah pemakaman khusus COVID Kota Tarakan, Kalimantan Utara longsor. Dibantu alat berat, petugas berupaya memindahkan sejumlah jenazah ke tempat yang lebih layak dan aman dari longsor. Disaksikan pihak keluarga dan ahli waris, tercatat 35 makam dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Pemindahan 35 jasad ini dilakukan secara bertahap selama 3 hari di bawah pengawasan pemerintah kota, khususnya Dinas Lingkungan Hidup. Sebelumnya longsor terjadi akibat kawasan pemakaman khusus COVID-19 ini diterjang hujan lebat. Karena kurangnya bayaran dari kesepakatan melalui aplikasi Kencan, seorang pemuda babak belur dianiaya segerombolan teman PSK. Korban dianiaya di salah satu kamar hotel di Pekanbaru. Usai kejadian, polisi sektor Kota Pekanbaru mengamankan 6 pemuda dan 1 wanita. Berdasarkan penyelidikan polisi, kasus pemukulan terungkap karena korban dinilai ingkar dengan kesepakatan bayaran Kencan senilai 600.000. Korban berdalih enggan membayar sesuai kesepakatan karena kecewa lantaran perempuan yang akan dikencaninya tidak sesuai dengan foto di aplikasi Kencan.